Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tentu kesyukuran yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat yang saat ini sangat berharga di tengah-tengah kita diuji oleh Allah dengan pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat iman, nikmat takwa, sehingga Allah memudahkan langkah kita untuk menuju ketaatan, memudahkan bagi tubuh kita untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah. Dan termasuk pada saat ini, ya ikhwah sekalian, dimudahkan oleh Allah untuk bergabung dalam sebuah kajian yang insya Allah sangat bermanfaat sekali, yaitu mengkaji tentang sirah atau perjalanan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang begitu mulia. Ikhwah fillah, a'azzakumullah. Saya yakin ikhwah semuanya mendengar nama salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, dinamakan dengan Abu Dzar, itu adalah kunyah. Ya, Abu Dzar adalah kunyah. Kemudian Al-Ghifari menunjukkan asal beliau, yaitu dari kampung atau dari suku Ghifar, yang mana suku Ghifar ini tinggal di sebuah lembah yang disebut dengan Lembah Waddan, yang mana Lembah Waddan ini berada pada suatu tempat yang sangat strategis bagi penduduk Mekah untuk menuju keluar dari Mekah melaksanakan perdagangan mereka ke arah Syam. Suku Ghifar ini yang tinggal di Waddan pada saat itu terkenal dengan suku yang amat boleh disebut dengan suku yang jahat. Banyak penyamun, banyak begal. Apabila penduduk Mekah ingin melakukan perjalanan menuju Syam, maka mereka pasti akan melewati kampung ini, dan ini adalah tantangan bagi mereka. Karena sudah banyak para rombongan-rombongan saudagar dan pedagang yang menuju Syam dari Mekah mendapatkan banyak rintangan, dan bahkan di antara mereka ada yang dirampok, dibegal, dan dirampas harta mereka. Dari suku Ghifar itulah Abu Dzar Al-Ghifari berasal. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari ini, di tengah-tengah kondisi kampung yang seperti itu, apabila hidayah Allah itu sudah menjemput seseorang, maka sekali lagi tidak ada orang yang mampu untuk menghalangi hidayah itu sampai kepada orang yang dituju oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah Abu Dzar ini. Beliau mendengar adanya seseorang yang menyampaikan banyak kebaikan, yang menyampaikan tentang bagaimana seseorang itu harus menyembah Tuhannya. Dia dengar bernama Muhammad dan tinggal di Mekah. Maka dia pun penasaran. Dia mengutus saudaranya yang bernama Anis untuk mencari informasi tentang orang ini dan bagaimanakah dia yang sesungguhnya. Maka Anis pun atas perintah saudaranya dia berangkat ke Mekah. Dia mencari seseorang yang bernama Muhammad itu, kemudian mencari siapakah hakikat orang tersebut. Dan kita tahu di Mekah pada saat itu, di awal-awal dakwah Rasul SAW, beliau pun dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Orang-orang Mekah memusuhi Rasul SAW, maka Anis pun dengan penuh tantangan dan rintangan dia berusaha untuk bisa mendapatkan informasi tentang Muhammad,
kemudian dia sampaikan kepada saudaranya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia pun berhasil mendapatkan info itu. Dia kembali ke kampung Ghifar, ke suku Ghifar, dan dia sampaikan berita itu kepada saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia menyampaikan bahwa ya, Muhammad adalah orang yang menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Bagaimana seseorang beribadah atau menyembah Tuhannya dengan baik. Akhirnya Abu Dzar pun bertanya, kalau Anda sendiri bagaimana pendapat Anda tentang ya Muhammad itu? Ya, dia jelaskan ya, lebih detail lagi tentang Muhammad yang dia ketahui, yang sudah dia lihat ketika berada di Mekah. Maka Abu Dzar pun mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah merasa puas. Ya. Maukah kamu menjaga keluargaku agar aku berangkat ya ke Mekah untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri ya tentang orang tersebut. Maka dia pun ya berniat bulat, ya tekad kuat untuk berangkat ke Mekah, bertemu dengan Muhammad yang dia dengar itu. Dia pasrahkan keluarganya kepada Anis ya, untuk diurus, dan dia pun berpamitan kepada keluarganya. Tapi Anis berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya berhati-hatilah kamu ya terhadap orang-orang Mekah. Ya, karena siapapun yang ingin bertemu dengan Muhammad, pasti nanti dia akan mendapatkan berbagai siksaan dari orang-orang Mekah pada saat itu. Dengan bekal yang dia punya, dia membawa sekantong air, kemudian beberapa bekalan makanan dia bawa. Akhirnya dia pun berjalan menuju Mekah dengan sangat berhati-hati. Dia ya berusaha jangan ada seorang pun dari penduduk Mekah yang mengetahui apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi niat dia, ingin bertemu Muhammad. Maka dia tidak menyampaikan apapun. Akhirnya dia sampailah di Masjidil Haram. Dia tidur di situ. Dan dia tidak berbicara sedikit pun ya tentang tujuan dia, dan dia tidak mengajak bicara kepada siapapun. Dia ingin tahu gitu dengan cara dia sendiri agar sampai kepada Muhammad yang ia tuju. Nah, pada saat malam pertama dia tidur di Masjidil Haram ini, dilihatlah dia oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib penasaran nih, kayaknya bukan orang Mekah, orang asing nih. Maka Ali bin Abi Thalib pun menawarkan kepada Abu Dzar ini agar bermalam di tempatnya atau di rumahnya. Dengan tawaran ini Abu Dzar pun ya mau ya, dan dia pun menginap di Ali bin Abi Thalib. Tapi jangan salah, dari mulut Abu Dzar tidak ada satu kata pun yang dia sampaikan kepada Ali tentang maksud dia datang ke Mekah. Dia takut. Ya, ada orang baik, tetapi dia menerima kebaikannya, tapi dia tetap hati-hati. Dan dia pun di pagi harinya tanpa banyak kalam, bahkan bisa jadi tanpa salam gitu kan, dia pergi meninggalkan rumah Ali dengan membawa air minum dan makanan yang dia bawa untuk menuju ke Masjidil Haram. Di malam kedua, dia melakukan hal yang sama. Ali pun juga melakukan hal yang sama. Disuruh lagi nginep. Tapi tidak ada pembicaraan sedikit pun. Hingga malam yang ketiga. Dan malam ketiga ini pun Ali mulai penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya kepada tamunya tadi. Ya, dia bertanya tentang apa yang menjadi tujuan dia. Gitu. Akhirnya Abu Dzar pun terpaksa harus menyampaikan apa yang menjadi tujuan dia. Tapi dia mengatakan, ya saya akan menyampaikan tujuan saya, tapi dengan syarat Anda harus menunjukkan ya, tempat orang yang saya tuju. Ya. Akhirnya Abu Dzar menyampaikan bahwasannya dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ali pun kaget ya dengan keinginan ini. Ternyata gayung bersambut. Ya, selama ini Ali yang sudah dahulu beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari agama Islam ini, maka dia pun langsung ya, menyampaikan kepada Abu Dzar bahwasanya Muhammad adalah orang yang tepat untuk dituju, dan dia pun Ali pun menyampaikan kepada Abu Dzar
ya akan saya antarkan kamu ke tempat Muhammad, ya, dengan cara orang-orang biar tidak tahu. Nanti kamu ya mengikuti saya. Ketika saya berhenti, kamu berhenti. Ketika saya berjalan, kamu berjalan, sampai nanti di situ tempat Muhammad baru saya tunjukkan kepada Anda. Dan mereka berdua pun melakukan itu. Ya, Ali berjalan, dia muntutin dari jauh. Ketika Ali berhenti, dia berhenti, ya, sampai Ali menunjukkan bahwasanya tempatnya sampai. Dan begitu dia lakukan, sampailah ke tempat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di situ, Abu Dzar langsung mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ya, dijawablah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Abu Dzar ini menjadi orang pertama yang memberikan salam kepada Rasulullah SAW dengan salamnya Islam ini, Assalamualaikum. Ya. Dan dijawablah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun mengajak ya Abu Dzar untuk masuk Islam, dan dibacakan kepada Abu Dzar ayat-ayat Allah. Kemudian disampaikan kepada Abu Dzar ini tentang ajaran-ajaran agama ya, yang baik-baik, bagaimana mentauhid Allah dan sebagainya. Maka Abu Dzar pun ya, karena dari awalnya sudah ingin bertemu dengan Rasul, ingin mendengar ajaran-ajaran kebaikan dari beliau, maka dengan itu pun Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan keislamannya. Dan dengan masuknya Islam Abu Dzar Al-Ghifari ini, maka dia menjadi orang yang kesekian ya, keempat atau kelimanya ya, dari sekian orang-orang yang masuk Islam. Sehingga beliau pun masuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Begitulah Abu Dzar masuk Islam, bersyahadat, ya, mempelajari Al-Quran, dan dia pun menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ingin memberanikan diri, menyatakan bahwasanya dirinya masuk Islam ke kalangan orang-orang kafir Quraisy. Sangat berbahaya tentu apa yang menjadi niatan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Tetapi pada saat itu ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya hanya sekedar mengingatkan saja akan bahayanya orang-orang Mekah jika berani ya, dan tidak melarang, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari pun memberanikan diri. Dia menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, wahai bangsa Quraisy, gitu ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mendengar ucapan ini, orang-orang kafir Quraisy pun datang menangkap Abu Dzar Al-Ghifari dan menyiksa Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah-tengah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Abu Dzar Al-Ghifari ini, datanglah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menarik Abu Dzar Al-Ghifari tadi ya, supaya tidak membahayakan dirinya karena sudah disiksa, dan berhasillah ya Abu Dzar Al-Ghifari diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib pun mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang saat itu menyiksa Abu Dzar dengan perkataannya, celaka kalian gitu. Apakah kalian hendak membunuh orang yang berasal dari Ghifar, tempat berlalunya kafilah kalian? Ya, biarlah Abu Dzar ini bersama aku. Ya, tadi Abbas bin Abdul Muttalib mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, memberitahu bahwasanya adalah orang-orang berasal dari orang Ghifar, yang mana diketahui orang Ghifar adalah orang-orang yang ya bertempat tinggal di kampung yang dilewati oleh mereka. Kalau nanti seandainya orang-orang Ghifar tahu Abu Dzar Al-Ghifari disiksa oleh orang-orang Makkah, niscaya mereka akan balas dendam dan akan dicegat ya di perjalanan mereka menuju Syam untuk berdagang. Maka terlepaslah Abu Dzar Al-Ghifari dari sesama kafir Quraisy, dan dia kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan tentang apa yang dia dapati dari yang sudah dia lakukan tadi. Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada Abu Dzar, ya apakah saya tidak mengingatkan kamu akan bahayanya? Ya, dan
Rasulullah SAW meminta untuk tidak melanjutkan apa yang dia lakukan dan menganjurkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk pulang ke kampungnya untuk mendakwahkan apa yang sudah dia dapat dari Rasulullah SAW, mengajak kaumnya untuk masuk Islam, mengajak saudara-saudaranya untuk masuk Islam. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pun pulang menuju kampungnya untuk melaksanakan apa yang menjadi permintaan Rasulullah SAW tadi, mendakwahkan Islam ini kepada saudara-saudaranya dan kepada kaumnya. Sehingga dia pun melaksanakan perjalanan, ikhwan dan akhwat semuanya, dan di sana sampai di kampungnya dia pun langsung mendatangi ibunya. Dia menyampaikan tentang maksudnya, tentang Islam, dan tidak lama dari itu, tidak perlu waktu yang lama dalam menyampaikan Islam, maka ibunya pun akhirnya masuk Islam. Begitu juga Anis yang tadi disuruh oleh Abu Dzar untuk mencari berita di Mekah sebelum Abu Dzar sendiri yang berangkat ke Mekah, juga masuk Islam. Akhirnya keluarganya masuk Islam, saudaranya masuk Islam, dan dia pun dengan semangat menyampaikan kepada orang-orang dari kampungnya untuk masuk Islam, dan mereka pun berbondong-bondong menerima dakwah Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah, ini tentu adalah atas kehendak Allah, yang mana Abu Dzar Al-Ghifari diberikan kemudahan oleh Allah, yang mana keluarganya tanpa berpikir panjang masuk Islam atas dakwahnya. Kemudian orang-orang di kampungnya yang tadi terkenal dengan bagaimanakah perangai mereka, akhlak mereka, yang di situ banyak orang-orang yang suka merampas harta orang yang berjalan menuju Syam ketika berdagang, tapi ternyata begitu mudahnya mereka menerima Islam melalui dakwahnya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Tentu kebaikan banyak sekali ini. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya kamu bisa memberikan hidayah kepada seseorang sehingga dia bisa masuk Islam, niscaya itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Ini adalah kebaikan yang didapatkan oleh seseorang ketika orang tersebut mampu untuk mendakwahkan Islam dan yang dia dakwahi mau menerima dakwahnya itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Demikianlah perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari dari masuk Islamnya, kemudian dakwahnya, dan dia pun menetap di kampungnya di Al-Ghifari sampai Rasul SAW hijrah, sampai Rasul SAW berhasil menancapkan dakwahnya di Madinah. Sehingga beliau pun tidak pernah ikut atau terlewatkan tidak ikut beberapa peperangan. Dia tidak ikut karena ketika itu dia masih di kampungnya, di kampung Ghifar. Sehingga perang Badar nggak ikut gitu kan. Perang Uhud juga nggak ikut, banyak peperangan yang dia tidak ikuti. Dan baru setelah dia merasa cukup dakwahnya di kampung Ghifar, dia berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Bagaimana perasaan dia sedihnya ketika Rasulullah SAW meninggal. Sehingga dengan kesedihannya itu dia nggak kuat untuk menetap di Madinah. Karena setiap ingat Rasul dia menangis. Akhirnya dia memutuskan diri untuk berpindah tinggal di Syam. Sampai pada masa kekhilafahan Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tinggal di sana. Nah, di antara sifat yang menonjol, sifat baik yang menonjol pada diri Abu Dzar Al-Ghifari, dia itu selalu lebih mencintai akhirat daripada dunia. Sehingga pada saat itu ketika dia melihat di Syam banyak orang yang dilupakan oleh dunia dari akhirat, dia merasa penat. Dia merasa tidak betah. Akhirnya di masa Utsman, di masa kekhilafan Utsman radhiyallahu an, Utsman meminta Abu Dzar Al-Ghifari untuk kembali ke Madinah. Dan akhirnya dia pun kembali ke Madinah atas perintah Utsman, dan di situ dia tinggal
Dan dia pun juga sama, perasaan yang di Syam timbul juga di Madinah. Dia merasa orang-orang, ya dia lihat, ya kok begitu lebih glamor gitu dunianya gitu, lebih cinta lah gitu. Terlihat oleh dia ya, orang-orang mulai pada cinta dunia. Dan dia takut akan hal ini. Dan dia pun mengeluhkan kepada Utsman. Akhirnya Utsman bin Affan menyampaikan kepada Ghifar agar dia ya tidak merasa penat seperti itu, diminta untuk tinggal di salah satu ujung dari kota Madinah, ya. Tinggal di situ ya, menenangkan dirinya yang diistilahkan dengan uzlah ya. Uzlah menjauhkan diri dari hiruk pikuknya manusia, kehidupan manusia agar bisa lebih beribadah kepada Allah ya. Dan dia pun tinggal di tempat tersebut ya sampai Abu Dzar Al-Ghifari meninggal dunia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah kisah atau akhir dari kisah kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana dia berasal dari kampung yang kurang baik ya, karena banyak orang-orang yang suka merampas harta. Tetapi atas hidayah Allah, dia mendengar adanya seorang Rasul di Makkah, dia pun langsung mengejar, dan di sana pun langsung dia masuk Islam. Dengan keislamannya juga, Masya Allah, Allah memberikan keberkahan. Begitu banyak orang-orang kampung Ghifar, termasuk keluarganya sendiri, masuk Islam. Dan dia meninggal di Madinah ya, setelah beberapa proses perpindahan dari Syam ya, ke Madinah gitu. Akhirnya dia meninggal di sana menjadi seorang sahabat yang begitu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ya, kajian kita tentang Abu Dzar Al-Ghifari ini menambah ketakwaan kita, menambah iman kita, dan kita jadikan para sahabat-sahabat Nabi ini sebagai qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.